Halo, pada video ini kita akan bahas bahaya minuman keras dan pencegahannya bagi remaja. Sebenarnya, bagaimana sih minuman keras itu berbahaya bagi tubuh kita? Yuk disimak. Penyalahgunaan alkohol pada minuman keras di masyarakat sudah menjadi masalah yang berkembang, khususnya di kalangan remaja, dan dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Di masa tersebut, seseorang cenderung sulit mengontrol emosinya dan lebih suka bertindak semaunya sendiri. Masa itu juga disebut sebagai masa pencarian jati diri, di mana seseorang akan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mencoba hal baru yang dirasa cocok dengan kepribadiannya, kesukaannya, atau mengidolakan sesuatu hal dari sudut pandangnya. Minuman keras adalah segala jenis minuman mengandung alkohol yang jika diminum akan membuat seseorang kehilangan kesadaran atau akal sehatnya. Sebenarnya, alkohol itu sendiri tidak selamanya mengakibatkan dampak buruk, karena alkohol juga bisa menjadi pelarut yang paling bermanfaat dalam dunia farmasi. Yang menyebabkan alkohol menjadi sebuah hal yang menakutkan adalah ketika seseorang menyalahgunakannya dengan iming-iming bisa sejenak menghilangkan penat. Penyalahgunaan minuman keras pada remaja akan mengakibatkan beberapa bentuk masalah sosial seperti perkelahian, kenakalan remaja, tindakan asusila yang menyebabkan remaja semakin tidak memiliki norma dan cenderung sulit untuk mengontrol emosinya. Dalam ilmu kimia, alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol. Alkohol yang sering digunakan sebagai pelarut adalah jenis metanol dan etanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku, dan senyawa kimia lainnya, sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut dalam antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman Keras Nomor 86 Tahun 1977, minuman keras digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A dengan kadar etanol 1-5%, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, golongan C dengan kadar etanol 20-55%. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh minuman keras beserta kadar kandungannya. Yang pertama, wine mengandung 10-15%, anggur mengandung 10-15%, brandy mengandung 45%, rum mengandung 50-60%, liquor mengandung 35-40%, bir mengandung 2-6%, sherry mengandung 15-20%, dan whisky mengandung 35-40%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan alkohol pada remaja yaitu yang pertama, remaja yang selalu minum minuman keras selalu mempunyai kelompok pemakai. Kemudian yang kedua, pada remaja yang kecewa dengan kondisi diri dan keluarganya sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, adanya ajakan atau tawaran dari teman menyebabkan remaja menggunakan alkohol. Selanjutnya, banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh pergaulan modern yang mendorong remaja minum minuman keras secara berkelompok. Apabila remaja telah terbiasa minum minuman keras dan karena mudah mendapatkannya,
maka remaja akan memakainya sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan akan menjadi ketagihan. Berikut merupakan ciri-ciri perilaku remaja yang mengonsumsi minuman keras. Mata merah seperti mengantuk, nilai raport atau prestasinya menurun, mencuri apa saja yang menjadi milik orang tua atau saudara untuk membeli minuman keras, bersembunyi di tempat gelap, pelupa, bergaul bersama dengan orang yang mempunyai ciri yang sama, sering cemas, mudah gelisah, dan sukar tidur, perubahan perilaku seperti yang biasanya periang, tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung, dan cepat marah tanpa alasan yang jelas, menjadi tidak disiplin atau sering kabur, baik di rumah maupun di sekolah, dan sering menguap, mengantuk, malas, melamun, dan tidak mempedulikan kebersihan diri. Pada dosis yang rendah atau tidak memabukkan, alkohol justru menguntungkan bagi tubuh. Beberapa hasil studi menyatakan bahwa konsumsi alkohol mampu menurunkan serangan jantung, stroke, dan mencegah kemungkinan munculnya serangan Alzheimer. Kendati alkohol dalam dosis yang rendah bermanfaat bagi tubuh, namun alkohol juga bersifat racun. Gejala yang ditimbulkan dari etanol adalah mabuk, perubahan emosi yang mendadak, mual, muntah, tidak sadarkan diri, bahkan meninggal akibat lumpuhnya alat pernafasan. Berikutnya gejala yang ditimbulkan pada keracunan metanol ini hampir sama dengan keracunan etanol. Selain itu, penderita biasanya mengalami kebutaan akibat adanya kerusakan saraf mata. Secara umum, konsumsi alkohol dapat merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur akibat penggunaannya, seperti sirosis hati, perdarahan dalam perut, penyakit jantung, gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan pada otak baik secara akut maupun secara kronis. Lantas, bagaimana ya upaya pencegahannya? Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman keras dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas satu persatu. Untuk faktor internal berasal dari lingkungan keluarga. Yang pertama, orang tua dan keluarga berperan langsung dalam mengawasi anak dan anggota keluarganya. Orang tua perlu menanamkan pendidikan agama sejak dini untuk memberikan pemahaman bahwa minuman keras adalah sesuatu yang dilarang dan haram untuk dikonsumsi. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga akan lebih mudah memantau dan mengawasi perilaku dan pergaulan anak. Keluarga harus sering menasihati dan mengingatkan dengan lembut tentang bahaya minuman keras. Ketika menasihati, jangan memakai kekerasan, mengejek, atau memarahi. Untuk faktor eksternal ini berasal dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah minuman keras. Dengan memberikan pengertian bahwa minum-minuman beralkohol ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya. Melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan bagi para remaja dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan anaknya. Pelaksanaan penyuluhan tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah, universitas, dan di setiap desa-desa. Mengawasi penjualan miras dan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotik atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Melakukan razia ke sekolah-sekolah. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa para siswa ke sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi siswa membawa miras, narkoba, senjata api, maupun senjata tajam. Dan yang terakhir, melakukan operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual miras dan oplosan. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minum-minuman keras ini bisa merusak berbagai organ tubuh kita dan menurunkan kondisi kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi sekarang sudah pada tahu kan, kalau konsumsi minuman keras bagi remaja justru lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya penyalahgunaan minuman keras.